Seringkali kita berpikir bahwa rezeki itu datangnya hanya dari kerja keras, dari usaha, dari kerja secara lahiriah. Tapi apakah benar begitu? Yuk kita saksikan kisah ini baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing, aku akan membacakan sebuah kisah yang sangat inspiratif dari Kak Satria. Teman-teman masih ingat kan sama Kak Satria? Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah yakinlah sholawat akan baik-baik aja. Keduanya bukuku. Kalau mau beli langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin ke WhatsApp admin, ini nomornya, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Jadi Kak Satria ini nge-email aku ya, "Mbak, aku baru kirim testimoni lagi nih," katanya. Masih ingat kan testimoni Kak Satria yang dulu yang pakai amalan yang ekstrim gitu ya, bener-bener ibadahnya ekstrim banget. Kalau kalian misalnya yang mana sih, ya cari di bawah kisahnya Kak Satria. Nanti mudah-mudahan aku inget ya naruh linknya di sini ya, di atas ya. Bisa tuh tinggal diklik gitu kan ya. Jadi Kak Satria ini punya temen. Aku punya teman bisnis Mbak, jadi Kak Satria ini dulunya punya utang teman-teman banyak dan sekarang udah gak punya utang, bisnis juga lancar jaya, the power of salawat katanya. Tapi ada temennya yang gak percaya, jadi kan Kak Satria cerita kisah suksesnya bagaimana sampai bisa begini begitu utang lunas, temennya gak percaya. "Ah nggak gitu Bang," gitu ya, "dia Islam Kak Mel," kata Kak Satria, "dia Islam, tapi dia ini nggak percaya kalau yang namanya ibadah itu bisa mendatangkan rizki. Yang namanya rezeki itu kita ya kerja, bukan ibadah. Ibadah, sholawatan itu untuk akhirat, bukan untuk dunia." Begitu dia mempercayainya nih temennya nih. Ya susah lah ya, Kak Satria mau ngejelasin kayak apa juga susah gitu kan. Ya udah akhirnya Kak Satria nantangin, "Yo wes, gini Bang, gimana kalau kita sama-sama seminggu berhenti kerja?" Bukan berhenti, maksudnya libur kerja. Mereka sama-sama bisnis ya, ini teman bisnis ya teman-teman ya. "Kita seminggu aja yuk, kita sama-sama libur nih dari kerjaan kita, dari bisnis kita, gimana? Kita datang ke suatu tempat yang tempatnya ini bener-bener asing bagi kita, yang kita nggak usah bawa uang banyak, kita bawa uang secukupnya aja buat ongkos. Kemudian kita kalau bisa nggak usah pakai HP," kata dia gitu kan. "Kita nggak usah mainan HP dulu. Pokoknya kita bener-bener datang seorang diri tanpa kenalan, tanpa apapun ke sebuah tempat. Kita sama-sama ngejalanin apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Mas yakin bahwa usaha kerja keras bisa mendatangkan rezeki, sementara aku sholawat, ibadah bener-bener minta sama Allah bisa mendatangkan rezeki. Oke, siapa takut?" Nah, jadilah mereka tuh di awal tahun 2025 nih teman-teman. Berarti kan sekitar bulan Januarian ya, mereka sama-sama jalan ke sebuah tempat di Jawa Tengah katanya. Sampai di sana mereka janjian, "Mas, ya wes kita perpisahan di sini ya," gitu ya. Manggilnya Bang ya, "Bang, kita perpisahan di sini ya. Oke, kita jalan masing-masing sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita maunya gimana? Kita lihat nanti setelah 7 hari ke depan ya, kita kumpul lagi, nanti kita ketemu lagi di sini nih," gitu kan ya. Oke. Nah, pada saat itu si teman bisnisnya Kak Satria pergilah entah kemana gitu ya, dia sesuai keyakinannya dia jalan gitu kemana. Sementara Kak Satria tempat yang dituju pertama adalah ke masjid. Minta izin sama marbot masjid, dicari nih, "Mas saya izin ya, saya mau menginap di sini karena saya lagi perjalanan gitu. Boleh nggak kira-kira kalau saya di sini?" Gitu kan. "Oh boleh Mas, silahkan." Setelah izin dan dibolehin nih, Kak Satria langsung sholat tahiyatul masjid. Habis itu baca sholawat adrikni 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qotokot silati adrikni ya Rasulullah gitu ya. Sholawat istighosahnya 33 kali. Tiba-tiba setelah baca itu semua, datanglah kiai nih di daerah situ gitu ya, yang sering sholat di situlah pokoknya ya datang.
Assalamualaikum Mas, ini saya dengan Kiai ini, Mas dari mana? Ada apa? Mau kemana gitu kan ya? Katanya mau nginep di sini ya, mau tinggal di sini. Oh iya Pak, ngobrol lah. Yuk ke rumah saya yuk kata Pak Kiai. Oh boleh Pak. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ngopi, makan gorengan gitu ya. Yo wes Mas, tinggal di sini aja kata Pak Kiainya. Daripada tinggal di masjid, nggak apa-apa tinggal di rumah saya. Ada kok kamar tuh buat Masnya. Aduh jadi ngerepotin Pak Kiai. Enggak apa-apa udah. Ya udah deh nggak apa-apa Pak Kiai. Nggak sengaja Pak lagi, Mas Satria ini, Kak Satria ngelihat TV, "Oh ini TV-nya rusak Pak." "Iya rusak," katanya gitu. "Nggak dibener-benerin ya, nggak bisa benerinnya," gitu kan. "Kalau nyari servisan juga bingung di mana," gitu kan. "Boleh nggak saya benerin Pak Kiai?" "Oh boleh, monggo silakan. Bisa Mas Satria bisa?" "Insya Allah bisa Pak. Saya pernah kursus dulu elektronik. Saya coba ya Pak." "Ya." Bener-bener benerin, nyala. Masya Allah bisa nyala, TV-nya bisa dipakai. Makasih loh Mas Satria. Oh iya Mas, sama-sama. Oh iya Pak Kiai sama-sama gitu ya. Udah tuh, Kak Satria tidur lah ya, situ istirahat segala macem. Nah, Pak Kiai ini cerita ke temen, ke tetangga dan lain-lain kalau ada tamu di rumahnya dan bisa benerin TV-nya. Masya Allah tabarakallah ya. Di situ Kak Satria langsung banyakin baca salawat Jibril tuh selama di situ tuh ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu terus. Keesokan harinya tiba-tiba datanglah tetangga-tetangga Pak Kiai. Minta dibenerin komputernya, laptopnya gitu loh, datang, "Mas, bisa benerin ya? Bisa tolong nggak dicekin ini komputer aku, laptop aku?" Begitu tuh, dicoba, "Oh coba saya lihat dulu ya," gitu kan. Akhirnya dicoba-coba-coba, bisa. Cuman memang ada alat-alat yang kurang nih, karena kan memang Kak Satria memang tidak apa, bukan di situ tujuannya bukan buat servis-servisan ya, memang lagi ada challenge sama temennya ini kan. Akhirnya sama Pak Kiai, "Apa yang kurang Kak, Mas? Ini loh Pak Kiai, alat ini alat ini alat ini." "Ya wes nanti aku beliin deh ya, buat bisa benerin ini nih," gitu. "Oh ya makasih Pak Kiai kalau nggak ngerepotin." "Enggak tenang aja." Beliinlah alat-alat untuk, ngebenerin alat-alat itu ya teman-teman. Mulailah tuh Kak Satria benerin, makin banyak servisannya. Tiba-tiba dalam waktu 3 hari Kak Satria dapat duit Rp5.000.000. Keren nggak tuh? Masya Allah tabarakallah ya. Singkat cerita di hari keempat temennya Kak Satria nyerah. Udah lemes banget tuh. Akhirnya mereka bertemu lah ya. Pokoknya teman-teman bertemu. Yaudah ayo ke tempat Pak Kiai. Aku tinggal di rumah Pak Kiai. Iya tinggal. Kaget tuh temennya Kak Satria. Loh Mas kok sampean bisa sih gitu loh. Malah jadi punya kerjaan sih ini. Iya nih aku lagi banyak servisan, ngobrolnya ntar aja ya, ini serius nih. Ya udah gitu kan. Pas udah malam gitu ya ngobrol, kok bisa sih gitu. Nah iya, nggak percaya sih kamu Mas. Gimana kamu kemarin? Bang manggilnya. Gimana kamu kemarin Bang selama di sana dengan keyakinanmu? Iya nih, uang aku habis, nggak punya duit, aku bingung mesti gimana. Akhirnya aku minta makan sama warung dan aku bilang nggak punya duit, jadi aku bayar pakai cuci piring. Aku udah nggak sanggup lagi, makanya aku cari kamu. Ya jadinya seperti ini. Kamu malah enak-enakan di sini dapat tempat tinggal gratis, di tempat Pak Kiai makan gratis. Pakai punya kerjaan servisan, enak banget sih kamu. Ya inilah Mas gitu. Bang, lupa mulu manggilnya Bang. Ya inilah Bang gitu loh. Ini kalau kita serahin semuanya ke Allah, Allah akan berikan jalan buat kita. Gitu loh. Dikerjain tuh kan servisannya masih banyak ya. Sementara waktunya tuh kan mereka cuman 1 minggu, 7 hari sama-sama pengen libur dari kerjaannya. Dan ini ternyata karena banyak servisan nggak mungkin dong ditinggal karena kan udah kita udah apa sih bukan kita, Kak Satria udah nerima gitu ya. Jadi nyelesain servisan yang lain ditolak-tolak. Bahkan ini nggak cuman servis komputer sama laptop, jadi nambah servisan handphone juga. Ada yang minta benerin HP juga gitu loh. Udah selesai 10 hari, udah deh 10 hari aja cukup karena ini udah lebih dari waktu yang ditentukan kan mereka challenge-nya cuma 7 hari. Udah selesai mereka pamit pulang dan tahu nggak teman-teman? Kak Satria dapat duit totalnya berapa? 17 juta rupiah 10 hari. Tuh, 10 hari di Jawa Tengah. 17 juta rupiah itu banyak banget yang servis. Tapi sama Kak Satria uangnya nggak diambil, dikasih ke Pak Kiainya. Ini Pak Kiai buat Pak Kiai aja gitu ya. Pokoknya ya entah terserah Pak Kiai deh mau disedekahin kayak mau apa. Pokoknya terima kasih gitu loh. Karena saya kesini diceritain. Saya kesini tuh sama teman saya ini challenge teman saya ini Pak Kiai.
Jadi teman saya ini nggak percaya bahwa ketika kita ikhtiar langit, Allah akan mendatangkan banyak keajaiban gitu. Sama urusan-urusan dunia bisa beres pakai ikhtiar langit. Tapi teman saya ini nggak percaya Pak Kiai. Temennya nunduk aja, iya pas nggak percaya gitu kan. Nggak percaya, dia mikirnya kalau yang namanya kita urusan dunia ya kita kerja. Cari duit ya pakai kerja, bayar utang pakai kerja, jangan sangkut pautin yang namanya langit sama kerja sama rezeki. Langit itu urusan akhirat gitu loh. Teman saya percayanya begitu Pak Kiai. Makanya saya gregetan. Saya challenge aja dia nih gitu loh. Pak Kiainya geleng-geleng kepala sambil ketawa. Kalian ini ada-ada aja. Gusti Allah itu nggak ada lawan. Pak Kiai ngasih wejangan. Gusti Allah itu nggak ada lawan. Kuasanya Allah itu tidak dibatasi oleh usaha manusia. Tergantung kondisi aja. Kalau ada kerjaan ya kerja. Kalau nggak ada kerjaan ya ikhtiar langit dulu. Nanti dikasih jalan sama Allah. Begitu kata Pak Kiai. Tuh, Masya Allah kan teman-teman. Jadi ya kita minta sama Allah. Kalau teman-teman tidak ada pekerjaan, tidak ada usaha apapun, ya minta sama Allah. Minta petunjuk sama Allah, ikhtiar langit. Nanti Allah yang akan menunjukkan jalan kepada kita harus gimana. Usahakah? Bekerjakah? Pekerjaan apa? Usaha apa? Itu semua Allah yang akan nunjukin. Makanya jangan pernah ngeremehin ikhtiar langit. Tuh. Bekerja hanya wasilah saja, sama saja kata Pak Kiai gitu. Toh yang memberi itu Allah, semuanya tuh Allah yang memberikan. Masya Allah kan teman-teman, jadi temannya Kak Satria nih nunduk aja dia malu gitu ya. Oh iya ternyata benar. Dan Masya Allah sejak kejadian ini temannya Kak Satria sekarang sudah percaya bahwa ikhtiar langit itu bisa mendatangkan banyak keajaiban. Bahwa ikhtiar langit bisa membuat kita usaha bumi kita semakin lebih baik lagi. Jadi nggak mengandalkan diri aja nih, nggak hanya mengandalkan kerja. Tapi ingat jangan ditelan mentah-mentah. Oh iya ya berarti nggak usah kerja dong, berarti ikhtiar itu salah. Kalau kamu bekerja, kamu bekerja, jangan males. Ya, kalau ada kerjaannya kerja, jalanin. Mau gajinya kecil, mau kerjanya capek gitu ya. Mau kerjanya jauh, harus nyebrang pulau, harus keluar pulau, jalanin. Sebagai ya ikhtiar kita, ikhtiar bumi kita gitu. Beda cerita kalau kita memang lagi nggak kerja. Bagaimana biar dapat pekerjaan? Ya doa. Benerin sholat, perbanyak sholawat. Nanti udah dapat kerjaan atau udah dapat usaha, udah dapat jalan usaha, jangan tinggalin ikhtiar langitnya, tetap kita tuh ke Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, jadi ke Allah terus teman-teman. Jadi nanti kita udah dapat kerjaan, udah enak hidup kita, udah tercapai cita-cita, Allah terus. Jangan tinggalin ikhtiar langit. Kenapa? Hidup itu kan perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Ujian yang satu selesai, ada ujian dua, ada ujian tiga, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Tapi kalau kita punya amalan, kita maksudnya kita tetap ikhtiar langit dijalanin, kita nggak jauh dari Allah. Ketika ujian datang, kita ngejalaninnya enteng. Oh lagi ada ujian nih, lagi dijalanin santai gitu loh. Nggak pakai uring-uringan, nggak pakai marah, nggak pakai protes. Jaga diri kita, jaga iman kita dengan terus membaca sholawat. Itu amalan yang paling gampang, amalan yang paling mudah, amalan tanpa syarat, tidak harus berwudu, boleh dibaca saat haid, bisa dibaca sambil perjalanan. Bisa baca sambil main HP, sambil nonton TV, sambil nonton YouTube, sambil ngapain aja bisa, sambil masak bawa kendaraan. Pakai tasbih di tangan kiri bisa, nggak pakai tasbih boleh, pakai tasbih boleh terserah. Dihitung nggak dihitung boleh, yang penting sholawatan. Terus bersolawat, dari kita bersolawat itu menjadi benteng diri sehingga ketika iman kita melemah, kan iman kita kan kadang lemah, kadang naik, kadang turun ya. Ketika iman kita turun, kita tetap bisa ada di jalur yang benar. Kita nggak kebablasan, apalagi sampai ninggalin sholat. Insya Allah nggak. Kalau orang udah sholawatan, insya Allah ya teman-teman, kalau iman lagi turun, semalas-malasnya kita nggak sampai ninggalin sholat. Kalau tahajud mungkinlah ada jedanya, ada waktu-waktu kita tiba-tiba bablas nggak bangun atau kita males, ada. Tapi kalau sholat 5 waktu insya Allah enggak. Itu yang terpenting, kewajiban kita. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan baca sholawat.
Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi selama 10 hari itu Kak Satria bacanya salawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Jangan remehin salawat pendek yang satu ini. Masya Allah salawat ini salawat ya penarik rezeki juga teman-teman. Dan segala hal deh teman-teman. Pokoknya baca salawat apapun terserah. Insya Allah keadaan berubah jadi lebih baik. Oke teman-teman, Masya Allah, semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua, menjadi penyemangat buat kita semua untuk terus bersolawat, untuk terus deketin Allah, jangan pernah lelah, karena ada nikmat di setiap solawat. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Satria ceritanya ya, Masya Allah, Kak Satria ini disenengin loh sama teman-teman yang nonton ya, sering nanyain Kak Satria, Masya Allah kita doakan semoga Kak Satria sehat selalu, amin, lancar terus rezekinya, amin, begitu juga dengan teman-teman ya. Makasih semuanya, jangan lupa subscribe dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.